Seperti kami informasikan tadi, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan ke sektor maritim. Program Jangkau Sinergi dan Guideline atau Jaring diluncurkan pada awal bulan ini. Dan langsung kami akan bahas ini lebih lanjut. Di studio telah hadir Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK, Irwan Lubis. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi Pak Tommy. Oke Pak Irwan, langsung kita bahas dari latar belakangnya dulu sebenarnya. Apa yang melatar belakangi langkah OJK ini untuk membuat program seperti ini? Iya, jadi seperti Mas Tommy ketahui bahwa pemerintah sekarang salah satu prioritas program pembangunannya itu ada di sektor kemaritiman. Dan itu saya kira ada di program Nawacitanya pemerintah saat ini. Nah, kita mengetahui bahwa ada cita-cita ingin membangun kedaulatan dan kemandirian di sektor kemaritiman yang sebenarnya sektor ini cukup luas. Namun di sisi lain, kalau kita lihat bahwa pembiayaan sektor jasa keuangan, terutama perbankan di kemaritiman ini masih sangat kecil ya dibandingkan sektor-sektor lainnya. Bahkan tadi sudah benar bahwa untuk sektor kelautan dan perikanan itu sampai di, mungkin saya saya tambahin, saya update sampai di posisi akhir Maret 2015 itu mencapai 18 triliun atau hanya sebesar 0,5% dari total kredit yang mencapai sekitar 3.670 triliun. Untuk di maritim lebih luas karena dia menyangkut berbagai subsektor, baik dari perikanan, kemudian bisa jasa kelautan, wisata bahari, transportasi laut, kemudian juga pembangunan infrastruktur. Itu nilainya sampai dengan Maret 2015 itu kisarannya sekitar 91 triliun, itu tidak lebih dari 2,5%. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat potensi yang demikian besar di sektor kemaritiman dan sektor kelautan dan perikanan, nah harusnya ini juga ada upaya dari OJK sebagai otoritas yang menangani stabilitas sistem keuangan untuk mendorong sektor jasa keuangan meningkatkan pembiayaan di sektor kemaritiman, termasuk dalam hal ini yang kita prioritaskan juga adalah sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu program jaring yang kita inisiasi bersama dengan Kementerian Kelautan Perikanan, Kadin, Perbankan dan berbagai asosiasi di industri keuangan non-bank, ini salah satu tujuannya adalah mendorong akselerasi pertumbuhan kredit dan pembiayaan di sektor kemaritiman. Itu mungkin latar belakangnya. Nah, kalau kita lihat tadi kan di informasi sebelumnya kita sudah bisa targetkan kok ke depannya bisa melebihi 50%. Ya. Tapi dengan target besar seperti ini, kira-kira program-program apa saja yang atau ruang lingkupnya seperti apa saja yang bisa dilakukan khususnya untuk pembiayaan atau kredit terhadap di sektor ini sendiri? Iya. Jadi kalau kita lihat bahwa jenis kredit perbankan yang bisa dikucurkan untuk sektor kelautan dan perikanan termasuk sektor maritim itu antara lain adalah jenis kredit investasi. Ini bisa untuk membangun pembiayaan seperti pembiayaan pembuatan perkapalan sebagai salah satu armada kelautan untuk penangkapan ikan. Kemudian juga membangun infrastruktur misalnya sentra produksi. Di situ bisa juga membiayai cold storage. Kemudian juga bisa membangun industri pengolahan hasil-hasil laut. Nah, kemudian juga ada kredit modal kerja. Bank juga bisa masuk ke kredit modal kerja misalnya untuk peralatan-peralatan tangkap, ya juga mungkin untuk pembiayaan pakan budidaya ikan, ya. Dan saya kira banyak aspek. Dan terakhir juga bisa masuk ke kredit konsumsi, ini untuk kebutuhan-kebutuhan nelayan. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya kita mapping bahwa untuk khususnya di sektor kelautan dan perikanan ini umumnya adalah kredit-kredit yang sifatnya UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, oleh karena itu kita juga sudah punya peraturan yang mewajibkan semua bank harus menyalurkan minimal 20% dari total kreditnya ke kredit UMKM. Dan salah satu yang bisa diinisiasi bank untuk pembiayaan itu adalah mengarahkan ke sektor UMKM di perikanan dan kelautan. Kemudian juga kita juga mewajibkan bank itu menyalurkan minimal 55% dari total kredit itu untuk sektor produktif. Nah, kita juga melihat bahwa sektor perikanan, kelautan, dan maritim ini sektor produktif. Jadi regulasinya sudah mengarah ke sana. Kemudian juga kita mendorong bank juga untuk lebih meningkatkan ketiga jenis kredit. Namun demikian jangan lupa kita perlu membangun model bisnis yang risikonya terukur. Dan selama ini salah satu hambatan di industri keuangan dalam penyaluran kredit maupun pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan
juga ke sektor maritim adalah sumber data dan informasi. Oleh karena itu, dengan program jaring kita membangun sumber data dan informasi dengan menerbitkan semacam buku guideline. Di situ di dalamnya ada informasi mengenai potensi ekonomi, kemudian bagaimana model bisnis dan model pembiayaan, kemudian bisa membangun value chain, rantai bisnis antara hulu dan hilir. Ya, berangkat dari value chain study dari hulu dan hilir, kan itu begitu banyak sebenarnya rantainya ini kalau kita lihat. Nah, bagaimana sebenarnya animo dari pihak-pihak terkait yang telah dirangkul oleh OJK selama ini? Apakah tadi kan seperti informasi sebelumnya kami sudah sebutkan beberapa pihak yang telah bergabung begitu ya. Nah, apakah ada tantangan di sini juga? Ya, saya kira ini ada tantangan ya. Artinya begini, bahwa kita udah melihat ada 8 bank kita anggap sebagai bank pelopor lah, karena mereka menginisiasi untuk pertumbuhan yang luar biasa. Rata-rata bisa di atas 50-60%. Nah, di sini sebenarnya tantangan itu adalah bagaimana misalnya membiayain hulu. Katakanlah contohnya misalnya sederhana adalah bagaimana membiayain nelayan tangkap ya, tetapi hasil produksinya itu bisa diproses di dalam industri pengolahan. Jadi ada rantai bisnis, off-takernya jelas ya. Kemudian juga di sini bagaimana juga pihak perbankan juga harus masuk bersama pemerintah membiayai infrastruktur, misalnya membangun pembiayaan cold storage seperti yang dilakukan oleh salah satu bank. Saya sebut aja BNI di Takalar ya, kemarin membangun cold storage ya, itu juga pabrik es, itu juga dalam rangka memberikan kualitas produksi, sehingga ini kita harapkan nanti rantai produksi dingin ini memberikan kualitas yang bagus dan harga yang baik bagi nelayan maupun produksi di bidang perikanan dan kelautan. Tantangannya ada, tantangan cuaca ada, tapi dengan model bisnis yang kita bangun, kita berharap mitigasi risiko bisa kita jaga, dan kita berharap NPL, non-performing loan perbankan di bidang perikanan ini bisa terjaga ya, samalah dengan level NPL di industri keuangan. Oke, tapi kalau dilihat dari targetnya sendiri, apakah sudah terlihat dari OJK sendiri target jangka menengah atau panjang dari program jaring ini? Saya kira sudah terlihat ya, karena ternyata memang potensi ekonomi ya di sektor kelautan dan perikanan itu luas banget. Dan di sini kalau kita lihat ya bahwa 8 bank ini sudah punya pipeline ya. Katakan contohnya, salah satu saya sebut aja, BNI itu kan merencanakan akan menyalurkan 1 triliun, BRI akan menyalurkan sekitar 2,5 triliun, tambahan kredit ini, Mandiri akan menyalurkan sekitar 1,4 triliun, kemudian Danamon ada 300 miliar dan seterusnya. Nah, mereka udah punya pipeline, ada yang ingin membiayai perkapalan, ada yang ingin membiayai sentra produksi, ada yang akan membiayai pabrik es, ada yang biayain kapal nelayan tangkap gitu. Jadi ini sudah ada pipeline. Di luar ini sebenarnya ini informasi penting. Di dalam rencana bisnis bank di awal tahun 2015 kita juga udah melakukan manajemen meeting dengan semua bank untuk mereka meningkatkan juga pertumbuhan kredit di sektor kelautan dan perikanan dan sektor maritim. Oke, baik. Pak Irwan, mohon maaf waktu sudah habis. Terima kasih banyak telah hadir bersama kami. Terima kasih. Semoga sukses programnya. Baik. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita langsung beralih ke